Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Berikut ini pembelajaran 2. Kita sampai pada halaman 60 ya, pembelajaran 2 ini. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtun. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi atau langsung saja tap di sini channel Insight Chamber, masuk ke dalam. Lalu di dalam cari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Oke. Kita bahas sekarang. Perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya, termasuk tarian. Ya, tarian. Tarian ini dipengaruhi lingkungan juga. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari. Ya, ada estetikanya, ada aturannya, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Mari kita pelajari ya. Lihatlah peragaan tari daerahmu baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari ya. Bisa di YouTube banyak ya, ketik saja tari yang kalian inginkan, ya, insya Allah ada di situ. Bagaimana formasi penari saat melakukan tari? Macam-macam ya, tergantung yang dilihat ya. Ada formasi, misalnya formasi garis lurus tari saman, misalnya tari saman ya. Kalau kalian lihat tari saman bentuknya garis lurus ya, formasinya garis lurus. Di sini adalah penarinya menghadapnya sama ya, menghadapnya sama ya, membentuk garis lurus. Ini adalah penari-penarinya, ini segitiga ini ngadapnya ya sama. Ada formasi misalnya melingkar, ada juga melingkar, ada formasi yang bentuk segi lima gitu, misalnya remo ya. Ya, di sini adalah orang-orangnya, penari-penarinya membentuk segi lima. Ini adalah garis lurus, lurus, horizontal. Misalnya tadi remo ya, ini bisa membentuk segi lima. Tergantung, kalau arangnya 4 ya nggak bentuk segi lima ya, mungkin lurus atau garis huruf V, mungkin juga kalau orang penarinya 3 mungkin huruf V seperti ini ya, atau huruf V-nya 1 yang di depan ya, 2 di belakang, boleh juga seperti ini ya. Ini depan, ini belakang ya. Mungkin juga 3 orang dari remo seperti ini ya. Nomor 2 sekarang, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari ya. Ya, bisa selalu menghadap ke depan ya, bisa berubah-ubah ya, bisa mungkin berubah-ubah, mungkin saja bisa berubah-ubah ya. Misalnya saman ya, misalnya kita saman selalu menghadap ke depan ya, selalu untuk saman ya, tari saman selalu ya menghadap ke depan, mungkin hanya menoleh saja tapi badan itu menghadap ke depan, selalu menghadap ke depan ya. Jadi karena nggak berdiri, tari saman ini posisi duduk ya, jadi nggak mudah untuk, beda dengan tari yang lain ya. Jaipong misalnya ya, ngadepnya bisa berubah-ubah ya. 3, bagaimana bentuk garis imajiner melalui penari selama melakukan gerakan tari ya. Bisa kalau tari saman selalu garis lurus ya, tari saman ya, selalu garis lurus ya. Untuk tari lain mungkin aja ada ya, ada yang garis lurus ya, tari lain ya. Untuk tari lain mungkin garis lurus, mungkin juga garis melingkar ya. Ya, mungkin juga zigzag ya, atau bentuk segi 4, segi 5, bentuk segitiga, atau membentuk, ini kan kayak segitiga juga sebenarnya ya, huruf V ini mungkin juga membentuk segitiga dan lain-lain, macam-macam tergantung tariannya. Nah, yang kalian lihat itu apa? Misalnya tari saman ya, kita fokus pada tari saman misalnya. Tari saman ini ya lurus ya, tari saman selalu garis lurus ya. Ini juga tari saman. Oke, jadi kita fokus pada tari saman misalnya. Nah, pola
lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan tarian. Mungkin satu penari saja, tapi bisa melakukan gerakan melingkar, misalnya seperti ini. Boleh jadi, ya. Garis imajiner juga digambarkan dengan melihat formasi para penari. Jadi garis imajiner bisa gerakan dari penari, ya. Kadang bergerak ke kiri kanan, ya, gerakan, ya, membentuk lingkaran. Garis imajiner juga merupakan formasi, ya, orang-orangnya duduk, cara duduknya atau cara berdirinya kalau ditarik garis membentuk garis imajiner. Dalam peragakan tarian, para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian, ya. Garis imajiner juga dilalui penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, jadi pola lantai, definisi dari pola lantai ini adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, itu pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung, ya. Ya, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok, ya. Jadi bisa formasi penarinya atau gerakan penarinya. Secara umum pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola, di antaranya horizontal, diagonal, lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5, semuanya pada dasarnya garis lurus. Nah, bentuk garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai, di antaranya bisa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan atau garis lengkung ke belakang, ya. Perhatikan gambar ini gerakannya, penari bergerak lurus, ya, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui horizontal, ya, lurus ini ke depan, ini samping, ya, ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal, ini horizontal, kalau ini diagonal. Ya, nah ini penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis lurus ke depan atau membentuk lingkaran. Nah ini kalau ini bentuk pola gerak lantai yang apa ya? Kalau ini segitiga itu arah menghadapnya, ya, arah muka. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal seperti ini, atau seperti ini segi 5, atau seperti ini formasi penari membentuk pola tari lurus ke depan. Biasanya tangannya, ya, yang gini-gini kelihatan kayak tangan 1000 gitu. Nah, oke, nah ini formasi membentuk pola lantai zigzag, ya, zigzag, formasi membentuk pola lantai lingkaran, dan ini pola lantai diagonal, membelakangi penonton kalau ini. Nah, perhatikan contoh tari legong, lihat, ya, ya, ini cuma 2 orang saja, nggak kelihatan garis imajinernya, garis lurus. Kalau ini kelihatan diagonal, ya, tari saman, diagonal bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, tugas berdasarkan teks pola gerak lantai pada halaman 61 sampai 62, ya, 63. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Ya, pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner pakai J aja, ya, imajiner, ya, yang dibentuk dari gerakan penari atau, ya, atau dibentuk dari penari-penari atau posisi penari di atas panggung. Gambarlah pola lantai yang terlihat pada gambar 2 tarian pada teks tersebut. Nah, ini pola lantainya di sini adalah diagonal, ya, pola lantai diagonal. Ya, kalau ini pola lantainya mungkin
membentuk lingkaran kelihatannya ini ya, berputar-putar ya, membentuk lingkaran. Ini kelihatannya tari legong sini akan membentuk lingkaran ini. Ya, berputar membentuk lingkaran. Nah, ini kalau gambar cuman gini nggak ada kepastian juga ya membentuk lingkaran apa enggak ya. Kelihatannya membentuk lingkaran ini, bentuk lingkaran. Jadi akan berputar-putar ya. Berputar-putar. Kalau dilihat dari posisi tangannya di sini akan berputar-putar ini, ya, membentuk lingkaran. Oke, jadi gambarnya akan seperti ini ya. Kalau digambarkan, nah seperti ini. Kalau yang tari saman ini, kalau digambarkan akan seperti ini, ya. Nah, seperti ini bulatan-bulatan ini adalah orangnya, akan membentuk segitiga seperti ini. Segitiga itu arah ngadepnya, arah menghadapnya. Ya, kalau ini membentuk lingkaran. Ya, saling melingkari ya, dua orang ini saling melingkari. Nah, ini kata keterangan penari dan arah hadap. Ya, jadi penarinya ini arah hadapnya segitiganya. Oke, kita lanjutkan. Lihatlah sebuah video kreasi tari daerah. Perhatikan gerakan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Tirukan 5 gerakan tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan tari tersebut hingga dapat melakukan gerakan benar. Buatlah pola lantai dengan gerakan yang dipelajari. Ya, bisa di YouTube ya. Ketik saja tari yang diinginkan apa. Gerakan tari daerah, satu daerah dengan daerah lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Tali bari berkarakter lincah. Ya, sebentar. Sama habis. Tali bari lincah, sama dengan Jawa Timur ya, lincah. Gerakannya. Tari remo itu lincah sekali. Ya, dengan rangkaian gerak patah-patah. Sebaliknya tarian daerah Solo, Yogyakarta cenderung lembut gini ya. Nah, ini Solo. Kalau remo itu lincah sama dengan Bali ya. Jadi semakin ke timur rasanya semakin lincah ya. Kalau di Papua sana malah lincah sekali tadi perang di sana. Gini ya, pakai tiba bung lincah sekali. Ya, Jawa Solo, Yogyakarta wah lemah gemulai yang penting. Terus ini kembali ke sini semakin ke timur lagi, semakin ke barat lagi Jawa Barat kembali lebih gemulai ya. Enggak, maksudnya ke Bali agak lincah ya, agak lincah. Ke Sumatera, wah lincahnya tapi lincah lebih ke pencak silat kalau deng gitu. Itu. Jadi di tengah itu lembut, ke kiri lincah, ke kanan lincah. Siklus air dan bencana kekeringan. Ini. Peristiwa siklus air, ya, siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri dan juga pertanian, ya. Pesawahan, kebun ya. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat hujan turun, air yang dihasilkan pun air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan, ya kan? Tapi kalau di kota biasanya airnya tercemar polusi, jadi hujannya asam. Air hujan yang jatuh sebagian besar diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih, lebih bersih karena tanah itu membentuk kayak saringan gitu loh ya. Karena karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Lalu air akan menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah. Air permukaan tanah adalah air yang tidak dapat diserap tanah tapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali.
Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dan proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibatnya semakin sedikit awan dan semakin berkurang curah hujan. Oleh karena itu sumur-sumur penduduk menjadi kering. Nah, saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Ya, peristiwa yang terjadi pada teks siklus air ini adalah peristiwa hujan. Ya, peristiwa hujan yang ya airnya akan terserap menjadi air tanah ya, dan sebagian akan dialirkan ke sungai, dan sebagian lagi akan menguap dan kembali menjadi hujan. Nah, bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Jelaskan. Saat menguap ya, air ya, saat menguap air saja yang menguap, ya, air saja yang menguap, tidak termasuk kotorannya. Sehingga saat hujan airnya adalah bersih. Saat terjadi hujan, yang jatuh juga yang jatuh adalah air bersih. Yang jatuh adalah air bersih. Ya, yang jatuh adalah air bersih, ya, bukan air yang kotor. Lalu ya, selain itu air tanah juga disaring oleh tanah dan akar tumbuhan, sehingga mata air mengeluarkan air yang jernih, Oke. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air yang tersimpan dalam tanah. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah terserap dalam tanah, air permukaan mengalir di permukaan. Ya. Air tanah, saya jawab pakai biru aja ya, untuk membedakan dengan yang lain mungkin tidak cukup, akan saya lanjutkan di bawah. Air tanah adalah air yang meresap dan tersimpan dalam tanah. Sedangkan air permukaan adalah air yang tidak terserap, dan mengalir
ke tempat yang lebih rendah, akhirnya ke laut, ke tempat yang lebih rendah, dan akhirnya dan menuju laut gitu aja, menuju laut atau menguap, menuju laut atau menguap, dan menguap gitu ya, bukan atau. Jadi selama perjalanan juga selalu menguap dan menguap. Oke, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan air tanah? Nah, saya pakai hijau. Kalau lihat di sini air permukaan kenapa lebih kotor? Nah ini. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur, ya. Karena mengandung lumpur. Ya, air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Karena mengandung lumpur. Ya, air tersebut mengalir. Selama air mengalir, ya. Selama air mengalir, ya, air akan melarutkan material tanah, ya, melarutkan dan mengikis material tanah. Sebenarnya mengikis dan melarutkan material tanah, kurang mengikis, akan mengikis dan melarutkan material tanah. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Kekeringan tentu saja, kekeringan. Bencana kekeringan ya, bencana kekurangan air, bencana kekeringan gitu ada. Kekeringan. Sehingga susah mencari air bersih. Susah mendapatkan air bersih. Oke, lanjut. Berdasarkan siklus air dan bencana kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Pada pembelajaran 5 nanti kamu akan mempresentasikan postermu. Ya, air sumber kehidupan, hematlah air demi masa depan. Misalnya seperti itulah. Nah, buatlah gambar bagan sederhana tentang siklus air. Mungkin poster ya, mungkin ya salah satu ide poster bisa seperti ini. Paling gambarnya di mana ya? Di sini aja ya. Contoh idenya, kalau ini daun, boleh juga kalian menggunakan misalnya ini sesuatu yang berhubungan dengan penghematan air lah ya. Misalnya ya, keran, misalnya keran. Ya, gambarnya sederhana saja. Oke. Kerannya kok jelek ya. Gini aja deh. Terus dikasih gini. Terus mungkin seperti ini ya. Terus kemudian mungkin seperti ini. Oke, hematlah air. Matikan keran saat tidak diperlukan. Mari hemat air. Nah, misalnya di dekat tempatnya keran dikasih tulisan seperti itu ya. Contoh. Hari ini saya belajar tentang apa? Tentang siklus air
tanah. Ya, dan membuat poster tadi ya, membuat poster. Oh iya, kita juga tentang ini pola tari, tentang pola tari. Nah, kegiatan bersama orang tua, buatlah gambar bagan sederhana ya tentang siklus air ya. Kita bisa menggambar gunung ya, sederhana saja. Terus ini mungkin ada aliran sungai di sini ya. Terus di sini adalah pantai ya. Nah, di sini adalah pantai. Nah, di sini ada tanaman. Ya. Kemudian kita kasih keterangan, dimulai dari evaporasi, ya, evaporasi. Kemudian ini ada transpirasi, ya. Nah, semua akan membentuk awan, ya, dengan proses apa? Kondensasi. Di buku tematik itu ada yang kebalik, itu presipitasi dulu baru kondensasi, keliru itu, kebalik itu. Ini kondensasi. Ya, terus nanti akan menjadi awan atau bisa juga sebenarnya hujan bisa terjadi di laut juga, bisa di darat. Nah, kemudian ini terjadi presipitasi ya, pembentukan hujan. Lalu air akan terserap, air tanah ya akan menjadi mata air. Di sini mata air. Kemudian airnya akan mengalir menuju laut dan menguap lagi. Ya, penguapan juga bukan hanya terjadi di laut, di darat juga terjadi penguapan sebenarnya. Ya. Selain penguapan di tanah atau di sungai, di sini juga menguap. Ya. Tanaman ya ini mempercepat penguapan dengan melakukan transpirasi. Oke. Ini adalah siklus air. Kalau kita gambar percantik dengan lingkarannya bisa seperti ini. Jadi warnanya saya bikin hijau saja. Nah, di sini adalah siklus air. Ya, siklus air. Tambah jelek ya dikasih warna. Mungkin warnanya ilustrasi yang transparan saja. Ya, di sini kan ada bermacam-macam ini apa? Bermacam-macam settingan. Ini apa ini? Ini mungkin ya. Ya. Nah. Oke. Siklus air. Kita lanjutkan. Pembelajaran 3 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.